5 tahun lalu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu bangun? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Hati-hati, ini panas. Terima kasih. Apa yang salah denganmu? Kurasa, itu adalah racun di sekujur tubuhku yang bereaksi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sangat panas. Aku sangat panas. Suayan, aku. Bukan? Jadi begitu, bunuh saat itu. Ya, itu juga untuk penyakitmu. Itu disembuhkan saat itu. Sungguh sia-sia 3 tahunku. Selama ini aku juga mencari Lin Surya, tapi aku tidak bisa menemukannya bagaimanapun caranya. Nona Lin saat itu melahirkan putri kecil dan ditendang keluar dari keluarga Li. Kemudian, demi mata pencaharia, dia membawa putri kecil itu ke selatan. Tetapi karena sekolah, dia harus kembali. Setelah kembali, keluarga Lin demi keuntungan menjualnya ke keluarga Xiao. Grup Shanghai keluarga Xiao. Ya. Calon menantu keluarga Li adalah kakak Xiao Ming. Mencoba mencurinya dariku. Siapkan mobilnya ke keluarga Xiao. Ya. Kecantikannya pemalu. Tidak heran kau menjadi wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng, bahkan setelah memiliki anak. Kulitmu masih sangat lembut. Tuan Muda Xiao, mohon tunjukkan rasa hormat. Hormat, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Sekarang aku menyentuhmu. Apakah ada perbedaan antara menyentuh nanti? Apa yang sedang kau lakukan? Kau memiliki tubuh yang sangat bagus. Layani aku dengan baik malam ini. Aku jamin keluarga Lin di masa depan akan dapat menghasilkan banyak uang. Jangan pernah memikirkannya. Kau bajingan. Kau jalan. Kau tidak lebih dari mainanku. Biarkan dia pergi. Menantu tak berguna, numpang hidup di keluarga Su. Berani datang ke sini juga, merusak waktu senang tuan muda ini. Lin Zuyan adalah istriku. Kau tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Pulang saja. Jadi menantu numpang di keluarga Su. Urusanku bukan urusanmu. Istrimu. Aku ingat. Istrimu, Su Yingsu, telah direbut oleh adik laki-lakiku. Kupikir kau sangat merindukan istrimu hingga menjadi gila. Suyan, Su Yingsu, dan aku sudah bercerai. Ikutlah denganku. Aku akan memberimu kebahagiaan. Kau cukup berani, anak kecil. Kau berani merebut wanita dari keluarga Xiao? Berlutut dan minta maaf kepada istriku. Biarkan aku meminta maaf padanya. Apa kau sudah bosan hidup seseorang? Jangan berteriak. Para kepala pelayan yang tidak berguna itu sudah lama aku urus. Apa? Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Hari ini aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hati-hati. Apakah tangan ini yang menyentuh istriku barusan? Apa yang akan kau lakukan? Aku rasa tangan ini sebaiknya tidak dibutuhkan lagi. Qin Fen, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Seluruh keluargaku meninggal 10 tahun yang lalu. Qin Feng, jangan membuat terlalu banyak masalah. Jika tidak, tidak ada yang bisa membereskan kekacauan ini. Ayo pergi. Ayah, toleransi alkoholmu juga tidak bagus. Mengapa kamu minum begitu banyak? Hari ini adalah tentang kebahagiaan. Kakak. Kakak. Panggil Kak. Ambulans. Surya. Tentang apa yang terjadi waktu itu. Aku minta maaf padamu. Apakah permintaan maaf berguna? Apakah itu berguna? Apakah kau tahu seperti apa 5 tahun ini? Bagi putriku dan aku, hari-hari seperti apa? Aku tidak tahu seberapa besar aku ingin membencimu, tapi bukan karena mengapa. Aku tidak bisa membencimu sama sekali.
Aku, Qin Feng, bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita, bahkan keluhan sekecil apapun. Apakah kau tahu? Setiap kali Nuonuo bertanya padaku, "Ibu, di mana ayahku?" Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah kau tahu berapa banyak orang di luar sana yang mengutuknya karena menjadi anak haram? Dia bukan anak haram. Dia adalah putriku. Ngomong-ngomong, kamu dikirim ke keluarga Xiao. Lalu di mana Nuonuo? Dia bersama Lin Haji. Bawa dia kembali. Keluarga kita bertiga menjalani hidup yang baik. Lin Haochen, di mana Nuonuo? Jangan repot-repot mencari. Bajingan kecil itu telah kukirim. Dikirim. Bukankah kau berjanji padaku, selama aku menikahi keluarga Xiao, kau akan membiarkannya tinggal di keluarga Li? Jangan khawatir, aku tidak mengusirnya. Aku hanya menemukan keluarga yang lebih baik untuknya. Kamu tenang saja dan jadilah Nyonya muda keluarga Xiao. Kemana Anda mengirim Nuonuo? Setelah kamu menikah dengan Xiao Kua, aku secara alami akan memberitahumu di mana Nuonuo berada. Sampai saat itu, jangan pernah berpikir untuk melihat bajingan kecilmu. Nuonuo. Jika terjadi sesuatu pada Nuonuo, aku belum selesai denganmu. Pindahkan kursi ini keluar. Lalu pindahkan yang ini juga. Baiklah. Halo. Apa, Nuonuo hilang? Baiklah, aku mengerti. Tua, apa yang terjadi pada putri kecil lagi? Mobilisasi semua pengawal Feng Shui. Dengan segala cara. Temukan dia untukku. Ya, Kediaman pribadi. Ayah, itu ayah. Memukul putriku, kau mencari mati. anak ini diberikan kepada kami oleh seseorang. Aku bisa memukulnya sesuka hatiku. Bagaimana bisa kau memukul ayahku? Aku memukul kalian. Apa kau seorang pria? Kau bahkan memukul seorang wanita. Orang jahat tidak membedakan antara pria dan wanita. Nuonuo, aku minta maaf. Ayah terlambat. Ayah, mereka ingin memukul Nuonuo. Apa yang akan kau lakukan? Kau orang gila. Aku di sini hari ini untuk memberitahumu. Jika kau berani lagi untuk berpikir tentang memukul putriku, maka keluar dari Jiangsheng untukku. Ayah, jangan tinggalkan Nuonuo lagi di masa depan. Baiklah, Nuonuo takut. Nuonuo anak baik, ayah berjanji padamu mulai sekarang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nuonuo. Ibu, Nuonuo, kau membuat ibu sangat takut. ibu bertemu orang jahat. Aku takut jadi aku memanggil ayah. Ayah benar-benar muncul. Terima kasih. Bukan apa-apa. The film was Nuonuo juga putriku. translated and narrated by M Media. Seluruh keluarga ada di sini. Sekalian saja, musnahkan mereka dalam satu serangan. Tuan Laoba, bajingan. Habisi mereka. Kau dan aku tidak saling mengenal. Apa yang sedang terjadi? Kami memang tidak saling mengenal. Tapi, seseorang membayar untuk membeli nyawamu. Berapa banyak dia membayar? 2 juta. Jadi hidupku hanya bernilai 2 juta. 2 juta bukanlah jumlah yang kecil. Saudara-saudara, pergi. Biar kulihat siapa yang berani. Langit bagaikan awan, naga berkeliaran melampaui surga. Mungkinkah Anda berasal dari Tianwailol? Benar, aku dari Tianwailol. Zihu. Tuan Zihu. Angin apa yang membawamu ke sini? Jika aku tidak datang,
kau akan membuat kesalahan besar. Apa artinya ini? Dia dari Tianwei Luku. Feng Wang penguasa. Apel. Maafkan aku, jangan bersuara. Kau akan kehilangan nyawamu jika tidak hati-hati. Salahku karena buta. Lihatlah, tua, jangan marah padaku. Anggap saja aku seperti kentut. Dan biarkan aku pergi. Tapi kau menakuti putriku. Ya, itu kecerobohanku. Itu kecerobohanku. Aku buta. Katakan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Ini. Xiao Yuxian. Aku membenci pria tak tahu malu itu. Keluarga Xiao. Keluar dari sini. Ya, ya. Qin Feng. Apa yang terjadi dengan pria itu tadi? Awalnya, dia sangat arogan. Tapi kemudian, dia tampak sangat takut padamu. Dia takut pada temanku, Xiu. Terima kasih Tuan Xiu, karena telah membantu kami keluar dari kesulitan ini. Nyonya, aku tidak berani. Hai, jangan terlalu sopa. Kita semua bersaudara. Tepat, kita semua adalah bagian dari keluarga yang sama. Di pihak yang sama. Kau bawa Wonwo kembali dulu. Aku masih memiliki sesuatu untuk diurus. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Lanjutkah? Ayah, apa kata dokter? Garis keturunan berakhir di sini. Garis keturunan berakhir di sini. Dia berani memutuskan garis hidup saudaraku. Aku akan melumpuhkan Qin Feng sekarang juga. Tidak perlu. Aku sudah menyuap Huang Laoba untuk menyelesaikan masalah dengannya. Qin Feng. Dia tidak akan hidup lama. Huang Laoba itu hebat. Kekejamannya terkenal. Jika dia sendiri yang bertindak, Qin Feng pasti tidak akan memiliki mayat yang utuh. Halo, Xiao Yuxian, kamu bajingan. Aku hampir mati karena kau. Kamu. Jangan menyerahku jika kau ingin mati di masa depan. Halo, ayah, ada apa? Apa yang dikatakan Huang Laoba? Apakah masalahnya sudah selesai atau belum? Aku juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap kali dia membuka mulutnya, dia mengutuk seseorang. Siapa kamu? Qin Feng, kau belum mati. Kudengar kau menghabiskan uang untuk membeli hidupku. Jadi ini. Aku sudah membawa hidupku untukmu. Lihat, apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambilnya? Qin Feng, tahukah kamu konsekuensi dari menerobos masuk ke keluarga Xiao kami? Apa itu? Keluarga Xiao. Dibandingkan dengan Tianwei Luku. Ayam, Qin Feng ini adalah orang yang bertindak di keluarga Su sebelumnya, meniru penguasa Tianwei Lord. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Sungguh kebetulan. Aku sebenarnya kenal seseorang dari Tianwei Lord. Aku ingin tahu siapa yang kau kenal. Dia adalah salah satu dari 800 pengawal Dewa Anginmu, Feng Guiche. Sekarang dia adalah pemimpin cabang Jiangchen. Kata-kata tidak cukup. Baiklah. Mari kita panggil dia. Dan lihat, di pihak mana dia akan berdiri. Halo, Feng Guiche. Aku membutuhkanmu. Datanglah kepadaku sekarang juga. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi penguasa Tianwei Lord. Sungguh lancang. Aku akan segera ke sana. Bagus. Mari kita lihat sebentar lagi. Bagaimana kalian akan mengakhiri ini? Siapa itu? Siapa yang berani meniru penguasa Tianwei Lord? Fang Guochen, pemimpin cabang Jiangchen. Itu dia. Feng Guichen meniru penguasa. Adalah kejahatan serius. Hei, Xiao Fang, lama tidak bertemu. Tuan Xiu.
Kenapa kau ada di sini? Lihat baik-baik. Siapa orang yang duduk di sana? Bawahan Fang Guochet memberi hormat kepada penguasa. Bangu. Tuan, sudah 3 tahun. Anda akhirnya kembali. Kau lihat dengan jelas, apakah dia palsu atau tidak. Kau buta? Beraninya kau menyinggung penguasa? Dia Qin Feng, hanyalah seorang dari keluarga Su, menantu laki-laki yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa Tian Mailo? Penguasa juga dikenal sebagai Feng Wang yang tak terkalahkan. Angin adalah angin dari Qin Feng. Ini tidak mungkin. Kau ayah dan anak menentang atasanmu? Apa hukumannya? Mereka lebih dari sekadar menentangku. Mereka bahkan ingin menghabiskan uang untuk membeli hidupku. Apa? Xiao Yuxiom, apakah kau mencari mati? Tua. Aku sudah tua dan buta. Mohon ampuni kami. Mengampunimu? Putra sulungmu mendambakan istriku, Lin Zuya. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Tapi kau melumpuhkannya. Lalu putra keduamu menikahi mantan istriku, Su Yingsu, dan menaruh topi hijau di kepalaku. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Ayah, apa yang kau lakukan? Nah, jangan salahkan ayah karena kejam. Jika aku tidak memukulmu, keluarga Xiao kita akan tamat. Seluruh keluargamu keluar dari Jiangcheng. Masalah hari ini akan dihapus. Terima kasih, Tua. Tutup mulutmu tentang apa yang terjadi hari ini. Dimengerti. Xiu. Xiao Fan. Ayo pergi. Ya. Rumah baru yang besar. Qin Feng, untuk apa kau membawa kami ke sini? Bukankah kita akan pindah? Ini adalah rumah kita. Apa? Ini rumah baru kita. Selamat datang di rumah, Nyonya dan Putri kecil. Tuan Xiu, kita bertemu lagi. Ibu, aku putri kecil. Tempat ini seperti istana. Nuanu, apakah kau menyukainya? Ya, Ayah akan mengajakmu jalan-jalan. baiklah. Ayo pergi. Mengurus anak-anak itu benar-benar bukan tugas yang mudah. Informasi tentang 4 keluarga besar ada di sini semua. 4 keluarga besar itu adalah keluarga Gao, keluarga Sun, keluarga Wei, dan keluarga Muron. Aku sudah sedikit mendengar tentang mereka. 4 keluarga besar di Jiangcheng dapat digambarkan sebagai berakar kuat. Apakah kau menemukan bukti yang bisa membuktikan hubungan mereka dengan keluarga Qian terkait langsung dengan pembantaian itu? Tidak, secuil bukti pu, tidak ada sama sekali. Dilakukan dengan sangat bersih. Tapi melihat penampilan Qinji, dia sepertinya tidak berbohong. Masalah ini terkait dengan 4 keluarga besar. Pasti tidak bisa dipisahkan. Di mana Qinji? Dikurung di ruang bawah tanah. Ayo pergi, lihat. Bicara. Dulu, apakah kau masih memiliki bukti hubunganmu dengan 4 keluarga besar? Pasti sudah lama menghilang setelah bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan kelemahan 4 keluarga besar? Juga menghilang. Setelah bertahun-tahun. Jika kau tidak memilikinya, kelemahan 4 keluarga besar, apakah mereka akan menahanmu sampai sekarang? Mereka menyuruhku pergi ke luar negeri. Dan tidak pernah kembali. Mungkin dengan cara ini bagi mereka, itu tidak akan menimbulkan ancaman. Menurut pendapatku, dia tidak bisa mengatakan apapun, bukti berguna apapun. Singkirkan dia. Jangan.
Aku masih berguna. Aku bisa membantu. Kalian menghadapi 4 keluarga besar. Kalau begitu, kamu bisa memikirkannya di sini. Bagaimana cara menghadapi mereka? Siu, awasi dengan ketat. Jangan biarkan siapapun mendekati ruang bawah tanah. Ya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Anak kecil. The film was Terima kasih. translated and narrated by M Media. Aku adalah musuh. Ayahmu. Nunu. 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 Qin Feng. Sesuatu terjadi. Qin Feng, akhirnya kau kembali. Nuo-Nuo telah diculik. Caroba, Siapa orang itu yang dikurung di ruang bawah tanah? musuh yang menyebabkan pembantaian keluarga Kinku dulu. Aku tidak menyangka dia bisa kabur. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nuo-Nuo masih di tangan mereka. Lakukan Panggila. Halo, Siu. Kingji telah melarikan diri dan sekarang menculik putriku. Apa? Itu kelalaian bawahan saya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang hal-hal ini. Keluarkan perintah buronan untuk Kingji di seluruh kota. Cari setiap jengkal tanah. Temukan dia untukku. Ya. Semua anggota Tianwei Lou mendengarkan perintah. Pengkhianat keluarga Qi, menculik putri kecil. Kejahatannya tidak termaafkan. Kirim semua pengawal Feng Shui untuk menyelamatkan putri kecil. Ya, ada sebidang tanah di selatan kota. Ingin melelangnya. Ambil kembali. Kuharap saudara Murong bisa membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku masih kekurangan dana sebesar 500 juta. Mudah dikatakan. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, saudara Murong. Suasana hati yang menyenangkan bagi kedua bos. Siapa kalian? Ini area pribadi. Silakan pergi. Kenapa dia terlihat agak familiar bagiku? Familiar, itu benar. Bos Gou, Bos Murong. Sudah 10 tahun. Kau Kinji. Kinji. Kau berada di luar negeri, melakukan pekerjaan dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Sejujurnya, Qin Feiyu menyuruhku ditangkap dan dibawa kembali. Qin Feiyu. Dia masih hidup. Dia sekarang bernama Qin Feng. Dia adalah penguasa Tianwei Lou. Saudara Murong, apa yang kukatakan? Bahwa Qin Feng itu benar-benar seseorang dari keluarga Qin dulu. Ditangkap dan dibawa kembali, dan masih aman dan sehat. Apakah kau mengkhianati kami? Memang, sekarang. Dia tahu tentang pembantaian keluarga Qin dulu. Itu adalah 4 keluarga besar kalian yang melakukannya bersama. Lalu kau masih berani datang ke sini. Apa kau percaya aku akan membunuhmu? Dia ingin membunuhku sekarang. Aku di sini untuk meminta bantuan. Tentu saja kau juga bisa mengabaikannya. Tapi aku punya bukti dari masa lalu. Kau berani mengancamku. Kita semua berada di perahu yang sama. Tapi aku juga bisa melepaskanmu. Perahu ini untuk mati. Tunggu, aku melarikan diri dengan Putri Qin Feiyu. Dia ada di tanganku sekarang. Maksudmu,
Kau ingin menggunakan kelemahannya untuk menjatuhkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjatuhkannya. Kalau tidak, tunggu saja dia untuk datang dan membalas dendam padamu. Saudara Gao, bagaimana menurutmu? Aku pikir apa yang dia katakan masuk akal. Sekarang dia tahu kebenaran tentang apa yang terjadi dulu. Dia pasti akan menyerangku. Kenapa kita tidak membuat putusan yang bersih saja? Baiklah. Baiklah. Kalau begitu kita harus menyelesaikan masalah dari 10 tahun lalu. Bagaimana? Apa kau sudah menemukannya? Kami sudah mencari ke semua tempat yang kami bisa, belum menemukannya. Jiang Cheng hanya sebesar ini. Di mana dia bisa bersembunyi? Ini adalah ketidakbecusan bawahanku. Bangun, jangan katakan itu. Mampu melenyapkan keluarga Qin 10 tahun lalu, membuktikan bahwa orang ini pasti bukan orang lemah. Halo. Qin Feiyo. Bagaimana rasanya tidak bisa menemukan putrimu? Tidak enak, Kak. Qin Ji. Di mana kau menyembunyikan putriku? Putrimu berada di tempat yang sangat aman. Jika kau ingin menyelamatkannya, setujui saja persyaratanku. 5 miliar. Ditambah sebuah pesawat. Tiket ke luar negeri. Begitu aku naik pesawat, aku secara alami akan memberitahumu lokasi gadis kecil itu. 5 miliar untuk nyawa putrimu. Ini kesepakatan yang bagus. Pikirkanlah. Halo. Halo. Gunakan sebuah teknologi yang tersedia untuk menemukan lokasi telepon ini. Temukan untukku. Ya. Qin Feiyu tidak pernah bermimpi bahwa kami menempatkan putrinya. Ditempatkan di bekas rumahnya. Aku tidak menyangka kau cukup strategis. Kakam, kali ini kita akhirnya bisa melampiaskan amarah kita. Dia melumpuhkan kakiku. Kita tidak bisa membiarkannya hidup enak juga. Begitu dia tahu apa yang terjadi dulu, dia harus mati. Kalau tidak, kita yang akan mati. Setelah aku mendapatkan uangnya dan terbang pergi, putrinya akan menjadi terserah kalian. Ketika saatnya tiba menginginkan dia mati, akan semudah membalikan telapak tangan. Aku sudah siap sepenuhnya. Aku akan membuatnya menderita kutukan abadi. Qin Fan. Hei, Kak. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Kau benar-benar berkolusi satu sama lain. Putrimu ada di tanganku. Jangan bertindak terlalu jauh. Lalu apa yang kau inginkan? Makan ini. Tua, jangan lakukan itu. Tua. Ini 100 kali lebih beracun daripada bubuk penusuk hati Anda. Tunggu saja sampai mati perlahan. Tua, bagaimana keadaan Anda, Qin Feiyo? Aku tidak menyangka kau akan mengalami hari ini. Aku ingin putrimu menonton. Bagaimana kau perlahan disiksa sampai mati? Kau. Aku hanya berpura-pura. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Merencanakan selama 10 tahun. Mendirikan Tian Wailo. Kau pikir sedikit racun ini bisa menyakitiku? Kau adalah iblis. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan perhitungan kita. Jangan bunuh aku. Aku punya bukti kejahatan 4 keluarga besar. Benarkah? Benarkah? Ayah, Ini semua ada di sini. Mohon ampuni nyawaku. Qin Ji. Kau akan menebus dosa-dosamu. Hukuman mati bisa dimaafkan, tapi tidak dengan yang hidup. Serahkan dia ke polisi. Tua, bagaimana kita harus menghadapi keluarga Gao? Keluarga kau tidak lagi perlu untuk ada. Apel, bantu aku. Tidak, Moho. Tua, Anda sudah bangun. Apa yang terjadi? Apoteker baru saja membantu Anda mendetoksifikasi diri. Mohon beristirahatlah di pavilion Dewa Pengobatan. Tua. Di mana Nuonwo? Putri kecil itu selamat dan telah dikirim pulang. Mohon tenang, Tua. Racun yang menyerang Tua sangatlah kuat. Racun itu sudah menyerang paru-paru Anda. Meskipun racunnya sudah dinetralkan, Anda masih perlu memulihkan diri
selama beberapa hari untuk pulih. Sepertinya Kinji benar-benar ini membunuhku. Jika bukan karena menyerahkannya kepada polisi, aku sendiri yang akan mengurusnya. Tunggu, dia akan menerima hukuman yang pantas. Tua, Anda terlalu berhati lembut. Mungkin karena aku sudah berkeluarga, sehingga mentalku telah berubah. Ngomong-ngomong, kau tidak boleh membiarkan Lin Zueyan tahu tentang ini. Dimengerti. Kembali. Zueyan pasti khawatir. Hati-hati. Jadi, Qin Feng benar-benar keturunan keluarga Qi. Benar. Gao Li dan Qin Ji pergi untuk berurusan dengannya bersama-sama, tapi aku tidak tahu di mana. Ada yang salah. Kami belum bisa menghubungi mereka sampai sekarang. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Dudor dan ceritakan padaku perlahan. Apa yang terjadi? Keluarga Gao menghilang dari Jiancheng dalam semalam. Apa? Gao Li juga dibawa oleh polisi karena kejahatan ekonomi. Bahkan aset keluarga Gao telah dibeli oleh Feng Wang International. Gao Li, kamu bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka akan bergerak melawan kita selanjutnya? Jangan panik dulu, dia pasti belum menggenggam bukti kunci. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Hanya keluarga Dao yang jatuh tadi malam. Saudara Murong benar. Setiap orang harus tetap rendah hati selama waktu ini, dan mencoba untuk tidak membiarkan dia menemukan celah. Tuan, bukti keluarga Gao, semuanya sudah diurutkan dan diserahkan ke polisi. Baiklah, Bagaimana kesehatanmu? Apakah sudah pulih? aku sebagian besar baik-baik saja. Hanya saja, Hanya itu? OSB yang Kinji berikan padaku tidak bisa dibuka. OSB yang dia berikan padamu itu palsu. Tidak, OSB itu terkunci. Bahkan Kinji sendiri sudah lupa kata sandinya. Tian Moilo memiliki beberapa peretas top. Aku akan mencoba meminta mereka untuk meretasnya. Baiklah, segera kirimkan ke sini. Ya. Permisi Nona cantik. Apa kau keberatan jika aku mundur? Aku juga mengincar tempat parkir ini. Seharusnya ada aturan. Siapa cepat dia dapat. Kau ingin parkir di sini dengan mobil bututmu. Ini adalah tempat parkir VIP. Siapa suruh mobilmu butut? Tidak bisa parkir di tempat VIP. Suami, kenapa kita tidak menyerahkannya saja? Hari ini adalah hari pertamaku ke Feng Wang International untuk wawancara. Aku tidak ingin terlambat. Kau di sini untuk wawancara juga? Posisi apa? Kepala keuangan. Kebetulan sekali, aku juga. Kau pikir kau cukup baik untuk bersaing denganku? Suamiku menyemangatiku untuk mencoba. Ingin bekerja di Feng Wang International. Anda butuh koneksi. Jadi kau punya koneksi. Fen Wenxiang, manajer umum Departemen Investasi, adalah ayah baptis saya. Jadi itu koneksinya. Jadi saya menyarankan Anda, sebaiknya Anda pergi dengan cepat. Ingin bersaing dengan saya. Tidakkah Anda tahu harga diri Anda sendiri? Suami, haruskah kita pergi saja? Kau tidak harus selalu butuh koneksi. Jika kita bicara koneksi, koneksi kami lebih kuat. Terus menyombongkan diri. Jangan bilang The Anda film kenal, was ketua. translated and Siapa yang kukenal, narrated by bukan M urusanmu. Media. Tapi orang-orang yang kau kenal akan kuingat dengan jelas. Ya, ingat dengan jelas. Sebaiknya Anda tidak main-main dengan saya. Tempat parkir ini milikmu. Ayo pergi sayang. Bagus, Anda tahu yang terbaik. Suami, ada apa? Tidak apa-apa, perutku hanya sedikit sakit. Aku akan ke toilet sebentar lagi. Tunggu aku. Baiklah. Wei tua. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga putri kita. Ya. Tua. Mengapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, apakah perusahaan ini milikmu sekarang? Anda meminjamkan saya 800 nyali. Aku tetap tidak akan berani. Putri baptismu di sini untuk melamar, untuk kepala keuangan. Apa kau tahu tentang ini? Dia. Jurusannya relevan. Dia sudah memberitahuku. Katanya dia masuk melalui koneksi. Feng Wenxian, kau sangat berani. Tua, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan menyuruh Wei Mengmen memecatnya. Tidak perlu.
Aku tidak ingin melepaskan ini dengan mudah. Aku akan mengikuti pengaturan tua. Kau wawancara sendiri. Dan pekerjakan Lin Shuyan di depannya. Baiklah, aku pergi sekarang. Anda berani datang. Kamu tidak akan menyerah sampai menghadapi kebenaran. Siapa yang datang untuk wawancara? Untuk kepala keuangan. Saya. Silakan ikut dengan saya. Resume kalian sudah saya lihat. Semuanya sangat bagus. Tapi, aku hanya butuh satu orang di sini. Nona Lin, maafkan saya. Cepat pergi. Apakah Anda menunggu seseorang menendang Anda keluar? Keramah tamahan kami sangat buruk. Maaf membuat Anda menunggu. Anda diterima. Anda bisa mulai sekarang. Mengurus prosedur masuk. Apa? Aku. Nona Lin, silakan ikuti saya. Baiklah. Ayah Baptis, mengapa dia yang dipekerjakan? Bukankah seharusnya itu aku? Kau masih punya keberanian untuk bertanya padaku? Ini semua karenamu. Aku hampir kehilangan pekerjaanku. Apa? Aku? Sekarang aku ingat. Pasti dia. Siapa yang membocorkan ini? Aku tahu kau bisa melakukannya. Direktur Lee. Aku juga tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan lulus wawancara. Aku sangat senang. Anda merayakannya terlalu cepat. Bukan begitu? Nona cantik ini. Apa yang sedang kau lakukan? Itu karena Anda berbicara omong kosong, bahwa saya kehilangan pekerjaan saya. Aku harus memberimu pelajaran. Apa yang sudah kuberitahukan padamu? Aku hanya memberitahu Van Wensen. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Baiklah, karena Anda berbicara omong kosong. Ayahku hampir kehilangan pekerjaannya. Aku yakin dia juga ingin datang mencarimu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Suami, bagaimana kau bisa menyebabkan masalah sebesar ini? Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Kamu ambil kunci mobil dan pulang dulu. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir. Pulanglah dan bersama Duonwo. Ayah Baptis, aku di garasi parkir bawah tanah. Tolong datang dengan cepat. Kau, apa yang terjadi dengan kalian ini? Ayah Baptis, dia menyebarkan rumor kemana-mana. Berbicara tentang hubungan kita. Benar, aku sudah mengatakannya. Kau, Ayah Baptis, pukul dia dengan cepat. Kenapa kau memukulku? kau ingin mati dan menyeretku bersamamu? Apa salahku? Dia adalah tuan dari Tianwailol. Ketua Feng Wang International. Dia sebenarnya adalah Feng Wang Supreme. Bukankah itu berbeda? Tidak, tidak. Van Wensen. Kau benar-benar telah membesarkan anak perempuan yang baik. Mohon tuan berbelas kasihan. Aku pasti akan mendisiplinkannya. Tidak perlu. Bawa dia dan keluar dari Feng Wang Internasional. Ya, Ayah Baptis, apa yang kau tunggu? Pergi sekarang. mereka benar-benar tidak mempersulitmu. Tidak, Presiden Van masih sangat masuk akal. Dia menegur Wei Mengmeng. Baguslah. Ngomong-ngomong, sayang, jika aku pergi bekerja, bagaimana dengan Duonwo? Aku sudah menemukan taman kanak-kanak yang bagus untuknya. Benarkah? Sayang, kau sangat baik. Saudara Fa, wajahmu sudah masan sejak kau masuk. Apa yang terjadi? Ini semua karena putriku yang baik. Dia menyinggung tuan dari Tianwailol. Apa? Untungnya, tuan tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Kalau tidak, dia sudah mati. Kau keluarga W. Dalang kecil ini dipecat dari Feng Wang International. Bagaimana caranya agar aku bahagia? Lalu, proyek 500 miliar yang kita bicarakan sebelumnya. Proyek. Dengan otakku ini, itu sudah merupakan berkah. Bahwa ia masih bisa tetap berada di leherku. Kau tidak memberi tahu tua, bahwa Meng Meng adalah putri keluarga Wei. Tidak perlu aku mengatakannya. Jika dia ingin tahu, dia bisa mencari tahu segalanya. Kalian hati-hati. Benarkah?
Dia bisa mencari tahu segalanya. Apa yang sedang kau lakukan? Suami, ini hari ulang tahun sahabatku sebentar lagi. Menurutmu, apa yang harus kubelikan untuknya? Jangan khawatir, aku akan membantumu memilihkan nanti. Aku jamin itu adalah hadiah yang bisa kau pamerkan. Baiklah, terima kasih suami. Selamat ulang tahun. Aku minta maaf, aku terlambat. Feng Yabin, wanita tertua keluarga Feng. Zuya, selamat ulang tahun. Bukankah ini putri sulung keluarga Li yang hamil sebelum menikah? Datang ke sini berpakaian begitu indah. Liang Lili, teman Feng Yaojing. Mencoba mencari ayah tiri untuk anakmu. Hari ini adalah ulang tahun Jingjing. Kita semua memberikan barang-barang mewah. Apa yang Nona Lin berikan? Ini bukan apa-apa yang berharga. Jingjing, kau tidak boleh tidak menyukainya. Aku suka semua yang Zuyan berikan padaku. Ini sudah diberikan. Jadi buka saja dan biarkan semua orang melihatnya. Ini adalah hati lauta, bernilai lebih dari 2 juta. Ini palsu kah? Aku belajar desain perhiasan. Tidak bisakah aku membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Nona Lin bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga. Mungkinkah itu dicuri? Zuya, apakah ini benar-benar hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku? Ya, suamiku membantuku membelinya. Jingjing, kau juga tidak percaya padaku, suami. Zueyan, kau sudah menikah? Seperti yang diharapkan, orang yang hamil sebelum menikah memang mampu. Mereka bisa berhubungan dengan pria kaya secepat ini. Liang Lili, cukup. Pesta ulang tahun Jingjing bukanlah untukmu bertindak liar. Tuan Muda Sun, jelas dia. Diam. Jangan membuat masalah di sini. Nona Li, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, biar aku perkenalkan. Ini Tuan Muda Su, putra sulung keluarga Su. Salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. 4 keluarga besar. Ini teman baikku, Lin Zuya. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Senang bertemu denganmu. Kalau begitu, aku akan pergi menyambut para tamu dulu. Kalian mengobrol dulu. Baiklah. Nona Lin sangat cantik. Hanya dengan sekali lihat saja, sudah cukup membuat hati berdebar. Aku sangat menyukaimu. Tuan Muda Sun bercanda. Tuan Muda Sun, tolong hargai diri Anda sendiri. Aku sudah punya suami. Aku tahu itu. Maksudku adalah, kau bisa mencari orang lain. The film was translated Terima kasih Tuan and Muda Sun narrated telah by membantuku keluar dari M. Media. kesulitan ini. Aku akan bersulang untukmu dengan minuman ini. Aku akan pura-pura tidak mendengar sisanya. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku hanya dengan 1 minuman? Kau tidak bisa lari dari telapak tanganku. Qin Feng, apa kau mencoba untuk bertingkah seperti kau kaya padahal tidak? Ada apa istriku? Kalung hati lautan itu harganya lebih dari 2 juta. Kalungku hanya berharga 3.000. Aku tidak mengatakan apapun tentang milikmu. Satuan mata uangnya adalah Yua. Cek daring jika kamu tidak percaya padaku. Qin Feng, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Penguasa Tian Weilo. Ketua Feng Wang Internasional. Apakah itu sepadan dengan harga itu? Kebohongan ini sudah keterlaluan. Tahu lihat. Aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya padaku. Atau, mari kita bicarakan hal lain. Menjijikkah? Apakah Zuyan sudah ditemukan? Kudengar bahwa dia bergabung dengan Feng Wang International. Tempat seperti itu, kita sama sekali tidak bisa masuk. Menurutmu? Kita tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Tuan muda dari keluarga Su secara khusus meminta untuk menikahi Lin Zueya. Jika kita bisa mendapatkan dukungan keluarga Su, kita akan terjamin seumur hidup. Anak bodoh. Tapi, Lin Zueya, jika dia tidak bersedia, kita tidak akan bisa menemukannya bahkan jika kita mencari.
Ayo kita cegat dia di pintu masuk Feng Wang International. Kita harus membawanya kembali padaku. Apa kau dengar aku? Jika dia benar-benar tidak ingin kembali, itu adalah wilayah Tian Wailol. Anak bodoh ini. Katakan saja padanya bahwa ayah sedang sekarat. Ayah, kau terlalu kejam. Kau tidak bisa menangkap serigala tanpa mengambil risiko. Pergi sekarang. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau ada di sini? Apa yang kau inginkah? Kau pulang sekarang juga. Ayah kita sedang sekarat. Apa? Bukankah dia masih sehat kemarin? Dia baru sakit beberapa hari setelah kembali dari tempatmu. Dokter mengatakan dia tidak punya banyak waktu lagi. Ayo pulang. Ayah, Kau kembali. kalian benar-benar menggunakan hal seperti ini untuk menipuku. Apa kau bisa kembali jika kami tidak? Kau benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Orang yang tertarik padamu kali ini adalah keluarga Sun dari 4 keluarga besar. Lupakan ide itu. Suamiku adalah Qin Feng. Diam, si tidak berguna ini. Bisa dibandingkan dengan keluarga Sun yang lama. Haushit, kunci dia untukku. Ayah, ayah, lepaskah? Ayah, kapan ibu kembali? Ibu mungkin terjebak macet. Halo. Jauhi putriku di masa depa. Dia akan menikah dengan keluarga Su. Salah satu dari 4 keluarga besar. Apa? Kau tidak berguna. Sebaiknya kau tidak mengganggunya lagi. Siu. Siap melayani. Bawa orang-orang ke keluarga Li. Bawa Lin Zuoyan kembali padaku. Siapkan juga mobil. Aku pribadi akan melakukan perjalanan ke keluarga Su. Ya, Biarkan aku keluar. kau mencari masalah. Jangan pukul dia. Jika kau melukainya, bagaimana dia akan menikah dengan keluarga Su? Kau benar. Daftar hadiah tuan muda keluarga Su sudah dikirim. Total nilainya 100 juta. Apa? 100 juta? Jangan katakan itu. Beban kecil itu bernilai begitu banyak uang. The film was translated Keluarga kita akan and menjadi kaya narrated sekarang. by M Media. Siapa kalian? Tian Wailol. Tian Wailol? Kami di sini untuk membawa Nyonya pulang. Nyonya. Lin Zuoyan berasal dari Tian Wailu kami. Nyonya tua. Apa? Ayah, aku mengerti. Tuan muda keluarga Su adalah tuan dari Tian Wailol. Cepat-cepat panggil adikmu keluar. Cepat-cepatlah. Tuan Siu, Nyonya, kami di sini untuk membawa Anda pulang. Mengetahui bahwa tuan muda keluarga Su adalah penguasa Tian Wailol. Dia sendiri menjadi proaktif. Putriku, pergilah ke sana dan hiduplah dengan baik bersamanya. Patuhlah. aku tidak membutuhkanmu untuk ikut campur dalam urusanku. Ayo pergi. Ya. Melihat keuntungan dan melupakan kebenaran. Jika bukan karena kami, bisakah dia memasuki keluarga kaya? Tidak apa-apa, ayah. Kita masih akan mendapatkan banyak manfaat. Halo, Tuan Muda Su. Bukankah Anda mengirim seseorang untuk menjemput adikku? Jika bukan karena mereka, aku tidak akan tahu bahwa kamu adalah penguasa Tian Wailol. Apa? Penguasa Tian Wailol? Tian Wailol tidak ada hubungannya denganku. Kalian cepat. Bawa Lin Zuoyan kembali padaku. Atau aku belum selesai denganmu? Tidak berguna. Orang yang begitu besar, dan kalian kehilangan dia. Sun Ren, kepala keluarga Su. Ada apa? Apa yang membuat putraku begitu marah? Lin Zuoyan dibawa pergi oleh orang-orang dari Tian Wailol. Mereka bilang dia adalah nyonya mereka, Tian Wailol. Apakah kamu memprovokasi Tian Wailol? Tidak, aku tidak. Lalu mengapa Tian Wailol
tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini? Karena dia punya mata keranjang. Kamu adalah Tianoilo, Qin Feng. Qin Feng. Ayah, mengapa kamu takut padanya? Berdiri, berlutut. Dia hanya seorang menantu laki-laki dari keluarga Su sebelumnya. Kau ingin aku berlutut padanya? Dia adalah Feng Wang, penguasa dari Tianwei. Apa? Minta maaf. Maafkan aku, putraku tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak berpikir dia dengan tulus bertobat. Lebih tulus. Maafkan aku. Tua. Redakan amarahmu. Putraku tidak tahu apa-apa. Dia tahu dia salah. Bagus, dia tahu dia salah. Lalu, apakah kau tahu kau salah? Aku. Kudengar waktu itu, pembantaian keluarga Qi. Keluarga Sun juga terlibat. Ini pasti kabar yang mengkhawatirkan. Jika tua dapat menghasilkan bukti, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya di sini hari ini, untuk memberimu pengingat. Yang terbaik, jika tidak ada, jika ada, keluarga Sun akan berakhir seperti keluarga kau. Dimengerti. Dimengerti. Ayah, apakah kamu akan membiarkan dia memperlakukan kita dengan kasar? Jangan khawatir. Jiangcheng masih wilayah kita. Aku tidak menyangka mereka untuk menggunakan cara tercela seperti itu untuk menipumu agar pulang. Mungkin mereka memang tidak menganggapku sebagai keluarga dalam arti sebenarnya. Jangan khawatir. Besok aku akan menyelesaikan semuanya dengan mereka untukmu. Apel. Keluarga Sun telah membatalkan pertunangan. Lin Zuyan akan menikah dengan penguasa Tianwei. Bukankah kita kalau begitu berpegangan pada paha yang lebih tebal? Dengan kekuatan Tianwei, keluarga Lin kita akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Ini belum waktu tidur. The film Dan was kau sudah melamun. translated and narrated by Qin Feng. M-Media. Apa yang kamu lakukan di rumah kami? Putriku sudah menikah dengan Tianwei. Mulai sekarang, jangan mengganggunya lagi. Orang yang dia nikahi adalah aku. Apel, kau berani meniru Feng Wang, penguasa? Apakah itu benar atau salah? Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Aku di sini hari ini untuk membuat keputusan dengan keluarga Lin untuk Lin Suya. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mewakilinya? Karena aku adalah ayah dari anaknya. Juga, aku tidak membahas ini denganmu. Ini adalah pemberitahuan. Kamu, Ada 100 juta di kartu ini. Ini untuk memberi kompensasi kepada keluarga Li, karena telah membesarkan Lin Suya. Kata sandinya ada di belakang kartu. ini adalah kartu hitam penguasa. Mulai sekarang Lin Suyan dan keluarga Li putus total, tak akan saling menghubungi lagi. Dan kau membawa kartu hitam palsu ini untuk menakut-nakuti siapa? Ayah. Benar-benar ada 100 juta di sini. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak ingin menyentuh 4 keluarga besar. Tetapi 4 keluarga besar telah berulang kali memprovokasiku berkali-kali. Saatnya untuk menekan mereka. Maksudmu? Untuk memulai dengan keluarga Murong terlebih dahulu. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Tembakan itu mengenai burung yang paling menonjol. Murong Dao, sebagai kepala dari 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin kita tidak menargetkannya terlebih dahulu? Kau benar. Pergi dan periksa. Apa yang terbaru dengan keluarga Murong? Putra keluarga Muron, Murong Kue. Baru-baru ini sepertinya menyelundupkan sejumlah barang antik. Seperti yang diharapkan dari 4 keluarga besar, tidak satupun dari mereka yang bersih. Periksa di mana transaksi itu terjadi. Ya. Tuan Muda Kue, Tuan ketiga, menyelundupkan artefak budaya. kami sudah menunggumu.
Tuan ketiga. Barang-barang yang kau bawa. Masuk dan lihatlah. Murong Kui, tuan muda keluarga Murong. Tuan ketiga. Tuan ketiga, masing-masing dari ini. Bernilai juta. Kemasannya agak sederhana, bukan? Jangan khawatir sebelum naik. Itu akan dikemas ulang. Saat itu kita akan menyembunyikannya di dalam beras. Tanpa ada yang tahu. Saat tiba di luar negeri, aku akan segera menjualnya. Keuntungannya dibagi 3/7. Ini akan dikirim kemana? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah apa yang ada di dalam kotak itu. Adik kecil. Aku menasihatimu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Hati-hati kau. Kehilangan nyawamu sendiri. Siu. Apakah penyelundupan dianggap sebagai kejahatan? The film was Ya. translated and narrated Itu by tidak M boleh. Media. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membantunya. Aku akan memberimu 2 juta. Segera menghilang dari hadapanku. Simpan masalah ini terkubur dalam perutmu. Kita bukan orang yang menginginkan uang. Kita hanya ingin menjebloskanmu ke penjara. Aku rasa kau mencari kematian. Ayo, lumpuhkan mereka untukku. Berani merusak perbuatan baikku. Kau adalah yang pertama. Apa kau tahu siapa aku? Putra keluarga Muran, Murong Kui. Ayahmu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Murong Dao. Dan kau masih berani memprovokasiku. Zihu, kepemilikan ilegal atas barang-barang yang dikendalikan juga merupakan kejahatan serius, K. Ya. Hari ini kau melihat apa yang seharusnya tidak kau lihat. Kalian semua harus mati di sini. Murong Kui. Kau punya nyali juga. Komandan Fan. Kenapa kau ada di sini? Kau dicurigai melakukan penyelundupan. Kepemilikan senjata ilegal. Kau ditangkap. Feng Guochuer, kamu sudah gila. Lihat baik-baik. Aku putra Murong Dao. Kau bocah kecil. Ayahmu pun tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Komandan Fan. Kenapa kau membantu mereka? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 100 juta. Kau tangkap mereka. Kurang ajar. Kau berani tidak menghormati penguasa Tiamoy Lord. Mencari mati. Dia adalah penguasa Tiamoy Lord. Kau ingin menikamku? Ayolah, aku akan memberimu kesempatan. Ayolah, ambil ini. Ambil ini dan tikam aku. Ini, tikam di sini. Tuan, sama sekali tidak bisa. Tikam. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Siu. Xiao Fan. Polisi akan segera datang. Habisi mereka. Ya. Apa? Telah ditangkap. Ya, Patriark. Dia dibawa oleh orang-orang dari Tiamoy Lord. Dikirim masuk. Ini Qin Feng lagi. Bukan hanya kau. Kedua keluarga kami juga sedang ditekan oleh Qin Feng. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan seperti dulu. Keluarga Qin memperlakukan kami dengan cara yang sama. Menunggangi kepala kami. Itu benar. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan bukti bahwa kami menghancurkan keluarga Qi, dia tetap akan membunuh kami. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mencari cara untuk menyingkirkan Qin Feng. Bagaimana cara menyingkirkannya? Cari pembunuh. Dia adalah penguasa Tiamoy Lord. Mungkin tidak mudah untuk membunuhnya. Aku punya cara. Undang seseorang dari Aula Dewa Kematian. Aula Dewa Kematian. The film was Apakah itu yang translated mengklaim and sebagai nomor narrated 1 by di M dunia? Media. Organisasi pembunuh Aula Dewa Kematian. Sekarang,
Satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan Tian Wailol mungkin adalah mereka. Siu, Ini, pergi dan servis mobilnya. ya. Tua, kata sandi untuk OSB Tua telah dipecahkan. File dapat dibuka. Apakah ada konten di sini? Itu semua milik Kinji. Catatan transaksi dengan 4 keluarga besar, serta milik 4 keluarga besar. Seluruh daftar perbuatan buruk. Bagus. 4 keluarga besar kali ini. Kematianmu sudah dekat. Tua. Apakah kau yang melakukan sesuatu pada mobilku? Seseorang ingin membeli hidupmu. Hari ini, kami di sini untuk mengambilnya. Siapa? Aula Dewa Kematian. Aku pernah mendengar namamu. Kau pernah mendengar namaku, maka kau tidak jauh dari kematian. Aula Dewa Kematian tidak lebih dari ini. Beraninya kau tidak menganggap Aula Dewa Kematian serius. Dibandingkan dengan Tian Wailol, Aula Dewa Kematian, apa itu? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Untuk membunuh atau memotong, terserah kau. Aula Dewa Kematian menginjakkan kaki di Jiangchen. Sudah merupakan pelanggaran. Bisakah aku mengambil kesempatan ini untuk meratakan Aula Dewa Kematian? Ini adalah perilaku pribadi kami. Tidak ada hubungannya dengan Aula Dewa Kematian. Bicara, siapa yang mengirimmu ke sini? Aku bisa mengampuni nyawa kalian. 4 keluarga besar. Tangkap dia. Keluar. Saudara Su. Apakah Aula Dewa Kematian ini yang kau temukan dapat diandalkan? Sudah sangat lama. Dan tidak ada berita sama sekali. Mereka semua adalah pembunuh bayaran terbaik. Sekarang juga, mereka seharusnya sedang mengumpulkan mayat Qin Fan. Mayat siapa yang mereka kumpulkan? Qin Fan. Tua. Mengapa Anda ada di sini? Apakah kalian semua berharap aku tidak bisa datang? Sayang sekali. Pembunuh yang kau kirim terlalu tidak berguna. Apa yang Anda katakan? Tuan, kami tidak mengerti. Ini adalah fitnah. Ini pasti fitnah. Ini adalah USB drive yang Kinji tinggalkan untukku. Di dalamnya ada semua kejahatan 4 keluarga besar kalian. Bukti. Palsu. Pasti palsu. 4 keluarga besar memusnahkan seluruh keluarga Qi. Buktinya sudah meyakinkan. Apakah Anda masih ingin mengelap? Tuap, ampuni hidup saya. Mengampuni nyawamu. Pernahkah kau memikirkan tentang nyawa puluhan orang di keluarga Qin saat itu? Tua. Selama Anda mengampuni hidup saya, semua properti keluarga Sun saya adalah milik Anda. Milikku juga, semua milikmu. Apa kau pikir aku benar-benar peduli tentang uang busukmu? Aku ingin penjelasan untuk klanku. Tuap, ampuni hidup saya. Pergi. Tuap, ampuni hidup saya. 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 Tua. Kenapa keluarga Murong tidak ada di sini? Keberadaan The Murong film Dao was belum ditemukan. translated and Keluarkan perintah Feng narrated Wan. by M Media. Dan cari Murong Dao dengan segala upaya. Ya. Apa? Tin Hui, kepala keluarga Qi. Keluarga Qin di Jiangchen masih memiliki keturunan yang hidup. Orang ini menggunakan nama alias Qin Fan. Dan saat ini adalah Tua. Dari Tian Wailol. Dia sekarang mengejar saya di seluruh kota. Gagal melenyapkan akar-akarnya. Meninggalkan masalah yang tak ada habisnya. Anda harus menyelamatkan saya. Jika bukan karena otorisasi Anda, kami tidak akan berani melakukan itu kepada keluarga Qin di Jiangchen. Kamu mengancamku. Tidak, saya tidak akan berani. Saya hanya meminta Tuan Tua Qi untuk menemukan jalan keluar bagi saya. Sepertinya aku harus mencari.
Jalan keluar untuk diriku sendiri juga. Ibu, siapa paman itu? Dia dikirim oleh ayah untuk bermain denganmu. Di mana ayah? Ayah sedang sibuk. Tuan Nyonya dan putri kecil telah dikulit. Apa? Kabar? Baru saja. Pasti Murong Dao. Temukan mereka segera, cepat. Ya, Lin Suya. jika Anda ingin menyelamatkan istri Anda, datang dan temui saya sendirian. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku tidak akan mengampuni kalian. Tuan Tuakin, dia akan segera tiba. Bagus sekali. Aku akan menyerahkan semuanya di sini padamu. Tuan Tuaki, hal-hal yang Anda janjikan kepada saya, Anda harus melakukannya. Jangan khawatir tentang keluargamu. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Selamat tinggal, Tuan Tuaki. Qin Fai, tinggalkan kami saja. Mari kita putus bersih. Katakan padaku di mana istri dan putriku. Di kamar tidur. Kau berani berbohong padaku. Di mana tepatnya mereka? Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tahu. Kita akan mati bersama. Kau orang gila. Katakan padaku di mana tepatnya istri dan putriku. Anda akan melihat mereka ketika Anda mati. Surya. Itu salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Tua, ada apa? Istri dan putriku. Semua dibunuh oleh Morong Dao. Nyonya dan putri kecil tidak mati. Apa? Saya sudah mencari tahu keberadaan mereka. Mereka dibawa ke Jinling. Itu bagus. Mereka tidak mati. Siapa yang membawa mereka pergi? Jinling, keluarga Qi. Mungkinkah mereka juga terkait dengan masalah itu? Mohon instruksi, Tua. Panggil semua pengikut Tian Wailo. Pergi ke keluarga Qin di Jinling. Patriarki dari Jiangcheng. Pengurus keluarga Qin di Jinling. Berita telah kembali. Qin Fei sudah mati. Tidak, Murong Dao gagal. Sudah aku bilang sejak lama. Murong Dao ini tidak bisa diandalkan. Untungnya aku sudah memperkirakan kesempatan itu. Membawa istri dan anak-anak Qin Fei kembali terlebih dahulu. Ada juga pesa? Qin Fei sedang bergegas di jalan menuju Jinling. Apa yang harus terjadi akan terjadi cepat atau lambat. Tapi kali ini, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Patriark benar. Jinling adalah wilayah kita. Saat dia menginjakan kaki di Jinling, itu seperti berjalan ke dalam perangkap. Kita tidak boleh terlalu ceroboh. The Kekuatan film was Tian Wailo translated and tidak boleh narrated by diremehkan. M Media. Kita tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Untungnya kita memiliki kelemahannya. Anda ingin menggunakan ibu dan anak itu untuk memaksanya tunduk. Benar. Aku telah bergabung dengan Aula Dewa Kematian. Terakhir kali mereka bersama Qin Fei menderita kerugian. Kali ini mereka pasti akan mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Patriark masih berpandangan jauh. Jujur atau hari ini, aku akan mengirimmu pergi. Qin Fei telah tiba. Bos, Mo Xihuan, Master Aula Dewa Kematian. barang-barang yang saya minta Anda siapkan. Apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir, bos, semuanya sudah siap. Hanya menunggu Qin Feng muncul. Berani tidak menempatkan Aula Dewa Kematian kita di matanya. Maka aku akan membiarkannya tahu. Apa akibatnya jika menyinggung kita? Patriark, Tuan Tian Wailo. Qin Feng ada di sini. Dia datang begitu cepat. Berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia? Dia datang sendirian. Tidak hanya itu. Dia juga membawa kotak hadiah. Ada apa ini? Saya tidak yakin. Sepertinya dia tidak datang untuk membalas dendam. Lebih seperti mengunjungi kerabat dan tema. Ayo pergi.
Pergi lihat dulu. Kedatangan Tuan memenuhi saya dengan emosi. Dulu aku berpikir bahwa cabang samping keluargaku telah punah. Saya sempat sedih. Aku hanya beruntung. Aku tidak menyangka keluargaku menderita. Hanya aku yang selamat karena keberuntungan. Tuan Tian Wailo adalah keberadaan yang begitu mulia. Ternyata kau junior keluargaku. Orang tua ini merasa sangat terhormat. Sama sekali tidak. Paman buyut kau menyanjungku. Ngomong-ngomong, Tuan, kunjungan ini apakah khusus untuk mengenali kerabat? Itu hanya salah satu hal. Di sisi lain, aku ingin bertanya tentang penghancuran keluarga Qin saat itu. Masalah itu sudah terlalu jauh di masa lalu. Aku samar-samar ingat ayahmu saat itu meminta bantuanku. Ayahku memintamu untuk membantu. Ya. Sayangnya Jibin terlalu jauh dari Jianchan. Pada saat aku tiba, semuanya sudah terlambat. Paman buyut itu benar. Namun apa yang kau katakan tidak benar. Apa maksudmu? Aku sudah menemukan orang-orang yang membunuh keluarga Qinku. 4 keluarga besar Jianchan. Tapi aku juga menemukan bahwa kau memiliki cukup banyak transaksi rahasiakah. Tapi itu hanyalah urusan bisnis. Bukankah itu normal? Karena kau tahu mereka pembunuh. Maka keluarga Qin kita tidak akan lagi bekerja sama dengan mereka. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Qin, dari Jinying. Kata-kata sopanmu sempurna. Kau meremehkan Tian Wailo. Ketika anggota keluarga Qin menculik istri dan putriku, mereka meninggalkan beberapa petunjuk. Qin Feiyu, kau bajingan. Kau menggunakan kekerasan setelah elasa. Mengapa kita tidak melakukan percakapan yang jujur? Bicara. Bagaimana caranya agar kau melepaskan mereka? Kau ingin aku membiarkan mereka pergi. Hanya ada satu syarat. Yaitu kau harus mati. Kuharap kau mengerti bahwa akulah yang tertinggi seni bela diri di seluruh Tian Wailo. Pada jarak sedekat ini, aku ingin membunuhmu. Semudah membalikan telapak tangan. Kau tidak akan melakukan itu. Kau begitu yakin? Istrimu dan anak-anakmu berada di tangan Allah Dewa Kematian. Jika aku celaka, mereka juga akan celaka. Benar saja, semakin tua The jahat, film was semakin pedas. translated Melihat and betapa narrated by penyayang NVIDIA. dan salegia dirimu, aku bisa memberitahumu kemana harus menyelamatkan orang. Adapun apakah kau bisa menyelamatkan mereka atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu. Kau benar-benar akan begitu baik hati. Aku datang sendiri hari ini. Merenggut nyawa adalah keahlianku. Tuan Tian Wailo ingin pergi. Hanya keluarga King Jinling. Bagaimana mungkin bisa menghentikanmu? Kau masuk akal. Hubungi nomor ini dan dia akan memberitahumu di mana orang-orang itu berada. Orang-orang dari Allah Dewa Kematian itu kejam. Jika kau terlambat, aku tidak bisa menjamin bahwa ibu dan anak itu masih hidup. Baiklah. Utang kita. Nanti kita selesaikan saat aku kembali. Seseorang suruh Kim Hir membawa orang untuk mengikuti Qin Feng. Halo, Di mana istri dan putriku? jam 2 siang ini. Terowongan terbengkalai di pinggiran kota. Jangan terlambat. Kelembutan hati adalah kelemahan fatal seorang pria. Untuk kalian berdua, Qin Feng pasti mati. Di Jinling, berani bertindak sendiri. Qin Fei, kau benar-benar berani. Siapa kau? Kenapa kau tahu ama lainku? Qin Ye, putra sulung keluarga Qie. Qin Ye, tuan muda tertua keluarga Qi. Putra Qin Huai. Beraninya kau memanggil
ayahku dengan nama aslinya. Kau ingin bertarung? Kalau begitu, ayo. Pergi. Kau juga seorang seniman bela diri terlatih. Kau belajar dari guru bela diri kuno. Di Jinlin, jumlah orang yang bisa melawanku sangat sedikit. Sepertinya gurumu tidak begitu hebat. Kau mencari mati. Qin Ye, kau bermain curang. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Kau kebal terhadap semua racun K. Lalu kau masih berani menggunakan racun. Ini bukan racun, tapi itu bisa membuat seorang ahli kehilangan kekuatan batin mereka dan menjadi orang biasa. Kau Baru saja mengerahkan dirimu terlalu banyak. Jadi napasmu juga akan semakin cepat. Jumlah yang kau hirup akan lebih besar lagi. Qin Ye, kau hina. Tujuanku adalah membunuhmu. Dengan segala cara yang diperlukan. Saudara-saudara, pergi. Tua, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kau. Bukankah kau datang sendirian? Aku setuju untuk bertemu Tuan di sini. Aku tidak menyangka kau akan memanfaatkan situasi ini. Racun apa yang kau berikan pada Tuan? Cepat keluarkan penawarnya. Tidak ada racun, itu akan hilang dengan sendirinya. Setelah setengah jam. Itu sama sekali tidak berguna. Tuan, apa kabar? Aku baik-baik saja. Jam berapa sekarang? Sekitar pukul 13 pagi. Sudah terlambat. Cepat selamatkan mereka. Mengerti. Ibu, aku sangat takut. Jangan takut. Ayah pasti akan datang. Itu ayah. The Qin film Fan, was apakah kau translated benar-benar and tidak takut narrated mati? by M Media. Kau benar-benar berani datang. Lepaskan istriku dan putriku. Aku bisa membiarkan Aula Dewa Kematian memiliki jalan keluar. Bos, jika mereka tidak berani menganggap serius Aula Dewa Kematian kita, maka dia benar-benar mencari mati. Tangkap dia. Apakah hanya ini yang dimiliki Aula Dewa Kematian? Ini hanya ujian saja, untuk menguji kemampuanmu. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Untuk melawanmu dengan tangan kosong? Tua. 2 kepalan tangan tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Mari kita lihat, apakah kau bisa? Masih sombong sekarang. Kau bagus. Tapi aku punya pertanyaan hari ini. Bicara. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Aku tidak punya dendam masa lalu dengan Aula Dewa Kematian atau permusuhan baru-baru ini. Kenapa kau mengincarku? Tidak ada dendam atau permusuhan. Kau melumpuhkan kaki adik kecilku. Dan kau meremehkan Aula Dewa Kematian kami. Itulah dendamnya. Tapi adik kecilmu memprovokasiku dulu. Adapun tidak menganggap serius Aula Dewa Kematian. Kami dari Tian Wailo. Kami dari Tian Wailo memang tidak menganggap serius Aula Dewa Kematian. Dengan serius. Qin Feng, kau mencari mati. Apa kau pikir hanya kau yang datang dengan persiapan? Apa maksudmu? Pengawal Feng Shen. Pergi tangkap mereka. Ayah, Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Keluarga Qin memerintahkan aku untuk melakukannya. Mencari mati. ayah, Ayah ada di sini. Aku hampir mati ketakutan. Kenapa ini terjadi padamu? Siu. Ya, Aula Dewa Kematian menyinggung Tian Wailo. Maka tidak perlu membiarkan organisasi ini terus ada. ya. Kau bawa anak itu kembali dulu. Kau tidak akan kembali ke Jiangzheng bersama kami. Aku masih punya sesuatu yang harus diurus. Nunu, pergi dengan ibu dulu. Kalau begitu, hati-hati. Kami akan menunggumu kembali. Ayo, pulang dengan ibu.
Kau berhenti di situ. Kau tidak boleh pergi. Kalpo. Kenapa aku masih hidup? Mustahil. Mustahil. Tolong. Tolong. Berhenti berteriak. Aku sudah mengurus para pelayan itu. Putramu dan Aula Dewa Kematian tidak bisa menghentikanku. Apa yang mereka andalkan? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Aku bilang. Aku akan kembali padamu. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku bisa memberikanmu apa saja. Aku memegang Feng Wang Internasional di tanganku. Apa kau pikir aku peduli dengan sejumlah kecil uangmu? Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin penjelasan. Keluarga Qin Jinling dan keluarga Qin Jiangchen berasal dari garis keturunan yang sama. Kenapa kau memusnahkan seluruh keluargaku? Keluarga Kim Jiangchen adalah cabang dari keluarga Qin Jinling. Tapi perkembangan keluarga Qin Jiangchen benar-benar terlalu cepat. Melampaui keluarga Qin Tianchen. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Hanya karena keluargaku berkembang terlalu baik. Kau ingin memusnahkan seluruh keluargaku. Logika macam apa ini? Cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Terlalu berjasa juga tidak diperbolehkan. Hal seperti itu untuk ada. Sebagai keluarga garis langsung dari keluarga Qin. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Terus terang, itu semua karena dirimu sendiri. Keinginan egois. Diam. Keluarga Qin Jiangchen pantas mati. Kau juga pantas mati. Pukulan ini adalah untuk keluarga Qin Jiangchen. Pukulan ini adalah untuk Zuoyan dan Nuanwu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Qin di Jinling. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ayah, ayah sudah kembali. Nuanwu, jadilah anak baik. Akhirnya kau kembali. Aku sangat khawatir. Aku dari Tian Wailo. Kami dari Tian Wailo. Bagaimana bisa aku mati semudah ini? Berhenti menyombongkan diri. Keluarga Qin Jinling Agung. Perjanjian pengalihan aset. Semuanya ada di sini. Silakan tanda tangani. Selebihnya, aku serahkan sisanya padamu. Ya, Ayah, Suami, kau bilang Nuanwu kita sudah tidak terlalu kecil lagi. Kita tidak bisa membiarkan dia bermain-main seperti ini sepanjang hari. Bukankah seharusnya kita membiarkannya pergi ke kelas les untuk mempelajari sesuatu? Mempelajari apa? Bagaimana dengan sekolah bisnis anak-anak? Masih muda, tapi sudah mewarisi bisnis keluarga. Nuanwu, apa yang ingin kamu pelajari? Menari atau piano? aku ingin belajar kungfu dari Paman Siu.